Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial e-learning Universitas Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat grup atau grouping di dalam e-learning. Grouping ini berfungsi untuk memecah atau membuat suatu kelompok di dalam suatu kelas. Contoh, di dalam kelas kewirausahaan saya ingin mengadakan suatu praktikum yang terdiri dari 5 pertemuan, di mana praktikum tersebut terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A1, ada kelompok A2. Contoh saya taruh di paling bawah di sini. Misal nanti saya ada pertemuan khusus praktikum pertama untuk kelompok A1 dan ada pertemuan khusus praktikum pertama untuk kelompok A2, di mana nanti pertemuan ini hanya saya bagikan kepada kelompok itu saja, yaitu A1, yang ini untuk A2. Nah, berbeda dengan pertemuan yang lain. Kalau pertemuan yang lain itu sifatnya general, semua mahasiswa mengikuti. Tetapi kalau yang ini modelnya adalah berdasarkan kelompok yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat kelompok atau grouping di dalam e-learning USM ini, kita bisa menuju ke menu user. Ada di sini, Bapak Ibu bisa cari yang bagian administrator. Ini, user. Kita klik menu user, kemudian kita pilih group. Nah, di bagian sini yang kita lakukan adalah pilih menu create grup. Nah, kita tulis misal di sini nama grupnya kelompok A1. Kemudian di sini grup ID membernya boleh kita kosongkan, grup discussionnya kalau mau diisi juga monggo. Semisal ini kita mau tulis saja kelompok praktikum A1 kewirausahaan. Contoh seperti ini saja, tidak apa-apa. Grup message kita ini tidak apa-apa, no. Kemudian picture, kalau Bapak Ibu kepengen ada picture-nya boleh, tapi ini tidak wajib. Yang paling wajib adalah kita cukup membuat nama grupnya saja. Sisanya tidak wajib, jadi yang wajib cuma ini saja. Kemudian save. Nah, di sini sudah kita bikin grup lagi sekalian. Create group. Semisal di sini saya buat lagi kelompok A2, kelompok praktikum A2 kewirausahaan. Ya, saya save sama. Berarti di sini sudah ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok A1, yang kedua kelompok A2. Nah, di sini di kelompok A1 kita klik, kemudian kita pilih add or remove user. Nah, ini ya. Nah, di sini pesertanya sangat banyak. Nah, di sini adalah nama usernya. Kemudian di sini adalah nanti akan kita pindah. Contoh saya mau pindah semisal maaf, di sini ya. Di sebelah sini kita tulis saja. Di sini sebenarnya tulisannya too many user, karena kelas kewirausahaan ini terdapat 159 siswa, jadi tidak bisa tampil di sini, maka kita menggunakan fasilitas cari. Semisal kita tinggal cari saja sesuai persensi atau data kita, semisal Wisnu, ini saya klik Wisnu, saya pindah ke kanan. Nah, seperti ini. Semisal saya bilang lagi Ferry. Nah, ini klik. Nah, ini saya pindah ke kanan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, siapa lagi? Semisal Henny. Oh, ini ada Arya. Ini bisa kita pakai kalau kita mau kliknya banyak gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik
atau tekan tombol kontrol, kemudian nanti diklik satu-satu. Nah, silakan kita bisa masukkan grouping ini sesuai dengan kategorinya. Kalau sudah selesai, di sini sudah selesai, ya ada, kita tinggal back to group. Nah, kita sudah lihat kelompok A1 sudah diisi 5. Kemudian yang di bawahnya kita klik lagi, kemudian add or remove user. Sama di sini tulisannya masih utuh gitu ya. Misal kita coba cari, di sini ada Pusta, saya add, ada ini Gus Agus, saya masukkan semua semisal. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa cari berdasarkan namanya di sini. Sebenarnya kalau cuma 50, insya Allah nanti akan tampil, tetapi karena ini terlalu banyak, jadi dia tidak tampil. Kita harus cari, searching, nanti kita bisa menemukan datanya. Misal Firman ini. Nah, klik, kita pindah. Nah, kalau sudah selesai, sama tinggal back to group. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dari seluruh siswa tersebut mau dibagi berapa kelompok, terserah gitu ya. Grouping ini juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin bukan sifatnya praktikum. Semisal kalau kita membuat tugas tambahan khusus kepada mahasiswa tertentu, tugasnya banyak, nah sudah kita bisa lakukan atau membuat grouping ini. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Di sini sudah ya, tadi kelompok A1 kita bisa klik, ini kelompok studentnya, daftar mahasiswanya ataupun teachernya sama, kelompok A2 juga sama. Nah, kalau sudah berarti kita kembali lagi ke kelas KWU. Nah, cara pakainya bagaimana? Cara pakainya kita turn editing on terlebih dahulu. Kemudian kita cari pertemuan yang akan kita berikan untuk kelompok tersebut. Contoh ini, praktikum A1. Ini hanya khusus untuk tadi ya kelompok A1, maka saya bisa lakukan restriction. Nah, restriction itu boleh di pertemuannya, di topiknya ini. Jadi kalau topiknya berarti setelah general ya, atau di activity-nya juga boleh. Nah, semisal saya di topiknya saja, saya klik edit, kemudian edit topik gitu ya. Nah, kemudian saya pilih restriction. Nah, kemudian add restriction. Nah, kita pilih yang berdasarkan group. Karena di sini tulis saya allow only student who belong to a specific group or all group gitu ya. Kita pilih group. Nah, kita tinggal pilih choose grupnya. Oh, ini untuk grup A1. Kemudian save. Kita lihat, nah seperti ini ya. Rested, not available unless, tidak tersedia kecuali yang terdapat pada kelas A atau kelompok A1. Yang ini sama, yang ini A2. Edit topik, restriction access, kemudian add restriction, kita pilih group, kita pilih yang A2. Nah, kira-kira seperti ini cara membuat dan bagaimana cara menerapkan grup di dalam kelas e-learning ini. Jadi kembali lagi coba saya simpulkan bahwasanya grup ini berfungsi untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam grup tertentu di dalam kelas kita, kemudian memberikan penugasan sesuai dengan kelompok yang kita buat. Nah, contoh ini ya topik praktikum 1 ini hanya tersedia untuk mahasiswa pada kelompok A1, sedangkan yang A2 hanya tersedia untuk mahasiswa kelompok A2. Selain itu maka dia tidak bisa mengakses topik ini, dan ini berguna bagi Bapak Ibu yang mungkin menyelenggarakan kelas praktikum ataupun kelas-kelas yang sifatnya membuat grup tertentu. Saya kira itu video kita kali ini, semoga membantu. Terima kasih, selamat belajar dan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.